Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali kami berdua hadir kembali menemani aktivitas Anda dengan sejumlah informasi yang berhasil kami rangkum untuk edisi kali ini. Bersama saya Jauhar Manikam dan saya Usutun Hasanah. Berikut apa kabar pare-pare untuk Anda. Pemirsa, informasi pertama terkait percepatan vaksinasi yang kembali dilakukan di Kelurahan Mati Rotasi, Kecamatan Ujung dengan bekerja sama dengan Puskesmas Madising Namario. Untuk memastikan kelancaran dan percepatan vaksinasi COVID-19 di wilayah Kecamatan Ujung Kota Parepare, pemerintah setempat yang dikoordinir langsung Camat Ujung Kota Parepare Ardiansyah Arifuddin SSTP bersama Lurah Malusetasi Haliwang KSH serta Babinsa Babin Kamtibmas dibantu unsur RT RW mendatangi rumah warga satu persatu untuk mensosialisasikan serta mengedukasi dan mengajak untuk ikut vaksinasi COVID-19 yang bekerja sama dengan vaksinator Puskesmas Madising Namario. Lurah Malusetasi Haliwang KSH mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan hari ini, Kamis 3 Februari 2022, khususnya di Kelurahan Malusetasi, Kecamatan Ujung Kota Parepare, adalah upaya untuk mencapai target vaksinasi dari warga di Kelurahan Malusetasi yang tersisa kurang lebih 200 warga. Untuk itu pihaknya membagi dua tim yang turun secara serentak melakukan vaksinasi di dua tempat yang berbeda, yakni di kantor Kelurahan Malusetasi dan di RW 4 Lorong Jalan Abdul Qadir. Kami di Kelurahan Malusetasi vaksin ini hari Kamis tanggal 3 ini ada dua tim. Ada dua tim yang jalan. Satu di tim satu itu vaksin di Kelurahan Malusetasi. Tim kedua vaksin di RW 4 Lorong Jalan Abdul Qadir. Ini kami bagi tim yang jalan, sehingga pencapaian target kami nantinya mudah-mudahan dari 217 ini bisa berkurang. Itu mungkin penyampaian saya. Terima kasih. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, dari 1.666 jiwa warga Kelurahan Malusetasi yang menjadi sasaran vaksinasi, kini tersisa 217 warga yang belum melakukan vaksinasi. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Vaksinasi COVID-19 untuk lansia di Kelurahan Malusetasi menyisakan 48 warga. Hal itu disampaikan Lurah Malusetasi Haliwang KSH di ruang kerjanya pada Kamis 3 Februari 2022. Menurut Haliwangka, dari 217 warga yang belum divaksin, 48 orang diantaranya adalah lansia. Untuk Kelurahan Malusetasi sendiri, target sasaran vaksin sebanyak 1.666 jiwa yang sudah divaksin sebanyak 1.449 jiwa dan yang tersisa 217 jiwa. Jadi target kami di Kelurahan Malusetasi 1.666 jiwa. Yang sudah kami data itu keseluruhan 1.449. Jadi sisa yang belum divaksin di Kelurahan Malusetasi 217 dengan data lansia. Ini termasuk lansia yang belum divaksin itu 48 lansia yang belum divaksin. Jadi jumlah keseluruhan di Malusetasi 217. Untuk tingkat Kota Parepare sendiri, update vaksinasi dari tim teknis pelaksana vaksinasi COVID-19 Dinas Kesehatan Kota Parepare per tanggal 3 Februari 2022, dari total sasaran vaksinasi 119.206 yang telah divaksinasi dosis 1 sebanyak 98.296 orang atau 82,45%. Untuk vaksinasi dosis kedua, 73.509 orang atau 61,66 orang. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Dinas Kominfo Parepare mengajak masyarakat dalam menyukseskan vaksinasi. Ajakan ini disampaikan melalui mobil unit layanan informasi keliling yang dilaksanakan rutin setiap pagi dan malam hari. Dinas Kominfo Kota Parepare melalui bidang Humas dan Komunikasi Publik menyebarkan informasi terkait vaksinasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah Kota Parepare secara masif.
Kegiatan itu selain dilakukan melalui berbagai kanal dari media sosial seperti TV Peduli dan Radio Peduli dalam bentuk talk show, kegiatan lain adalah berupa sosialisasi menggunakan mobil unit dan sepeda motor layanan informasi keliling yang dilaksanakan secara rutin di pagi hari, siang hari dan malam hari dengan menyasar 22 kelurahan di 4 kecamatan yang ada di Kota Parepare secara bergantian. Selain ajakan untuk vaksinasi, juga mengedukasi tentang pentingnya penerapan protokol kesehatan seperti memakai masker serta menjaga jarak. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengajak masyarakat agar tidak ragu dan takut serta mau melaksanakan vaksinasi sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Menggunakan sabun dan air yang mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Demikian himbauan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, setelah salah satu staf Kecamatan Bacukiki dinyatakan terpapar COVID-19 sebagai langkah antisipasi perluasan penyebaran virus COVID-19, utamanya varian Omikron, tim Satgas COVID Kecamatan Bacukiki kembali masifkan penyemprotan desinfektan. Satgas COVID-19 Kecamatan Bacukiki bergerak cepat melakukan penyemprotan disinfektan terhadap wilayah maupun rumah warga yang terkonfirmasi positif maupun kontak erat. Hal ini dilakukan sebagai langkah memutus penyebaran COVID-19. Hal tersebut diungkapkan Camat Bacukiki melalui Sekretaris Camat Bacukiki yang ditemui di ruangannya pada Rabu kemarin. Seperti yang baru-baru ini dilakukan, tim Satgas COVID Kecamatan Bacukiki melakukan penyemprotan dan tes swab antigen usai salah seorang staf kantor kecamatan dinyatakan terpapar COVID-19. Musdaliah menambahkan, selain penyemprotan, tim Satgas COVID-19 Kecamatan Bacukiki juga tetap rutin melakukan edukasi ke masyarakat yang bekerja sama dengan sejumlah stakeholder terkait, meski beberapa bulan belakangan ini zero kasus di Kota Parepare. Jadi upaya-upaya yang kami lakukan selaku pemerintah kecamatan, bahwa kami Kecamatan Bacukiki membentuk namanya tim COVID kecamatan, bekerja sama berkoordinasi dengan tim COVID kelurahan maupun dinas maupun puskesmas untuk melaksanakan penyemprotan ataupun edukasi kepada warga terkait dengan penanganan COVID di Kecamatan Bacukiki. Dilaksanakan swab kepada semua ASN kecamatan maupun PTT-nya, dan alhamdulillah pada hari ini sudah keluar hasilnya dan itu sudah negatif semuanya. Jadi kemarin karena ada terkonfirmasi ya, sehingga kemarin sore sebenarnya kami sudah laksanakan penyemprotan di kantor Kecamatan Bacukiki, dan pagi tadi berdasarkan petunjuk dari Bapak Camat Bacukiki langsung kita diberikan arahan dan petunjuk oleh beliau terkait dengan penanganan COVID untuk melaksanakan swab kepada semua ASN dan maupun PDT, dan tidak menutup kemungkinan seperti kemarin beberapa 2 tahun kemarin itu kita tim COVID kecamatan gencar melaksanakan penanganan COVID melalui penyemprotan disinfektan kepada tempat-tempat keramaian seperti pasar nantinya, sekolah maupun tempat-tempat ibadah lainnya. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Taruna Teladan SD Negeri 34 menjadi percontohan perpustakaan sekota Parepare yang memiliki banyak inovasi, diantaranya program teras baca, panggung literasi, seni dan budaya, serta beberapa pengembangan perpustakaan lainnya dengan meningkatkan minat baca anak. Setelah meraih juara 1 Lomba Perpustakaan Sekolah Dasar tahun 2021, UPTD SD Negeri 34 menjadi perpustakaan percontohan bagi sekolah dasar sekota Parepare. Sejak lama SD ini telah memiliki banyak inovasi perpustakaan, di antaranya ada program teras baca, panggung lisda atau literasi seni dan budaya, pojok baca di poman atau di bawah pohon mangga, juga payung baca menjadi beberapa program untuk pengembangan perpustakaan, peningkatan mutu pendidikan dengan meningkatkan minat baca anak. Kepala UPTD SD Negeri 34 Parepare Sulhasni mengatakan, perpustakaan Taruna Teladan tersebut sebagai tempat pembelajaran bagi sekolah lain yang ingin mengembangkan perpustakaannya.
Pihaknya akan menjelaskan terkait pengelolaan dan sistem yang digunakan. SD Negeri 34 ini sebagai tempat pembelajaran bagi sekolah-sekolah lain juga yang mau mengembangkan perpustakaannya terkait dengan baik dari pengolahan, baik dari pengelolaan bahan pustakanya, termasuk bagaimana pengaturan-pengaturan atau penataan buku yang ada di dalam ruangan maupun yang ada di luar ruangan, karena perpustakaan sesungguhnya yang ideal itu bukan hanya berada di dalam ruangan, tetapi juga bisa kita kembangkan dengan adanya teras-teras baca. Di luar itu ada tempat buku, ada rak buku, baik di teras baca maupun di pojok baca. Sejak menjadi perpustakaan percontohan, sekolah seperti SD Negeri 52, SD Negeri 23, dan SD Negeri 2 telah berkunjung dan melakukan studi banding. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Bulog beserta Dinas Perdagangan bersinergi melakukan upaya penyediaan minyak goreng kemasan sederhana sebagai langkah respon cepat atas kenaikan harga minyak goreng di pasaran. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang penetapan pelaku usaha penyediaan minyak goreng kemasan sederhana untuk kebutuhan masyarakat, ke depan Dinas Perdagangan tingkat kabupaten kota bersinergi dengan Perum Bulog. Bukan hanya Perum Bulog, namun pelaku usaha yang berpartisipasi dalam penyediaan kebutuhan minyak goreng kemasan sederhana untuk kebutuhan masyarakat, yakni PT Raja Wali Nusantara Indonesia dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Kepala Dinas Perdagangan Kota Parepare yang ditemui usai melakukan monitoring harga bersama dengan Bulog Parepare di Pasar Lekesi beberapa waktu lalu menjelaskan, hal ini merupakan respon cepat tren kenaikan harga pangan, khususnya minyak goreng yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Prasetyo menambahkan, dengan peraturan ini masyarakat tidak perlu mengeluarkan dana berlebihan hanya untuk minyak goreng dan stabilitas bahan pokok juga nantinya akan terjaga. Saya sampaikan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2022 ini, kami akan membangun sinergitas lagi dengan Bulog terkait dengan minyak goreng. Setelah kami meninjau di Pasar Lekesi ini, harga minyak goreng ini bervariasi. Ada yang sudah menetapkan headnya 14.000 dan ada pula yang masih belum. Dan kami akan terus memantau harga ini karena sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan bahwa Bulog sendiri adalah nanti penyalur minyak goreng. Jadi kami akan membangun kemitraan, kami melihat kondisi di pasar. Kalau memangnya nanti ini terjadi kelangkaan dan terjadi panic buying, kami bersama Bulog akan mendekatkan pelayanan kami kepada masyarakat. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, satu lagi kemudahan yang diberikan PDAM Parepare dengan bayar tagihan air lewat ATM BCA yang bekerja sama dengan Perumda Tirta Karajaya. Masyarakat yang merupakan nasabah BCA tidak perlu ke loket Perumda Tirta Karajaya karena kini bisa membayar tagihan airnya lewat ATM BCA saja. Satu lagi kemudahan yang diberikan PDAM Parepare yang kini menjadi Perumda Tirta Karajaya Parepare untuk pelanggan. Kali ini pihaknya bekerja sama dengan PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA. Masyarakat yang merupakan nasabah BCA tidak perlu ke loket Perumda Tirta Karajaya karena kini bisa membayar tagihan airnya lewat ATM BCA saja. Manajer Keuangan Rahman Ngara mengatakan, mulai bulan Februari 2022, pembayaran rekening air bisa melalui ATM BCA. Adapun langkah-langkah untuk pembayaran lewat ATM BCA, yakni pilih PAM pada menu pembayaran, lalu ikuti petunjuk selanjutnya hingga pembayaran sukses dengan menampilkan struk pembayaran. Ya sudah bisa. Jadi kita akan luncurkan ya sesegera mungkin, secepat mungkin ya. Jadi ini salah satu terobosan kami itu bagaimana mempercepat ya namanya pembayaran air. Jadi senantiasa bagaimana kita menjemput bola, ya membuka beberapa akses untuk memudahkan pelanggan khususnya pembayaran rekening air. Ya, Selain melalui ATM BCA, tagihan listrik juga bisa dibayar lewat PDAM Info, Bank Hasamitra, BRI Mo, Alfamart, Indomart, Gojek, Pos Indonesia, Tokopedia, Link Aja, Bank BTN, Shopee, dan Bank Mandiri. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan.
Dan pemirsa, untuk perakiraan cuaca pada hari Jumat 4 Februari 2022, hampir di seluruh kecamatan di Kota Parepare diprediksi akan diguyur hujan. Dan untuk informasi selengkapnya berikut laporan dari BMKG Wilayah 4 Makassar. Perakiraan cuaca wilayah Kota Parepare dan sekitarnya edisi Jumat 4 Februari hingga Sabtu 5 Februari 2022. Kota Parepare terdiri dari 4 kecamatan, yakni Bacukiki, Bacukiki Barat, Ujung, dan Soreang. Adapun perakiraan cuaca di 4 kecamatan tersebut, pada pagi hingga siang hari, cuaca diperkirakan berawan. Pada sore hingga malam hari, cuaca diperkirakan berawan. Pada dini hari, cuaca diperkirakan berawan. Sedangkan pada Sabtu pagi, cuaca diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udara di 4 kecamatan tersebut berada pada angka 24 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan udara berada pada angka 65 hingga 85% dan kecepatan angin berada pada angka 30 km per jam. Informasi ini diperoleh dari BMKG Makassar pada Kamis 3 Februari 2022 pukul 9:11 waktu Indonesia Tengah. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Saya Ushatun Hasanah. Saya Jauhar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.